podcast kami, sebelumnya kami udah membahas nih mengenai etika dan moral. Di sini kami tidak hanya berdua saja, ditemani juga oleh teman-teman dari administrasi publik. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama aku Filda Brigi Pratama. Nama aku Naila Putri Anjani. Nama aku Tata Rahmadani. Nama aku Farhan Mariski. Nama aku Dwi Anggraini. Dan nama aku Aisyah Isnaini Putri Sandi. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas tema yang seru nih mengenai pengaruh perkembangan iptek terhadap generasi Z. Pernah nggak sih kalian ngerasa hidup di zaman yang gila banget sama teknologi? Dari bangun tidur cek HP, sekolah pakai aplikasi, sampai hiburan di media sosial pun semua serba digital nih. Nah, terutama pada Gen Z. Teknologi ini kayak teman dekat, tapi kadang juga bisa jadi musuh dalam selimut. Nah, di episode kali ini kita akan bahas dan bongkar mengenai gimana nih iptek mengubah cara kita belajar, cara kita berpikir, dan cara kita bekerja. Nah, sebelumnya aku mau tanya nih ke kalian-kalian, sebagai generasi Z, apa sih yang membedakan kita menggunakan teknologi dibandingkan generasi sebelumnya? Mungkin dari aku ya, perbedaan di zaman sekarang apalagi di Gen Z ini dengan gen-gen sebelumnya, mungkin karena gen sebelumnya perkembangan ipteknya belum sedemikian rupa seperti sekarang, mungkin lebih ke penerapannya itu lebih nggak semaksimal sekarang, karena kan zaman dulu kan mungkin akses internet itu belum luas, belum secepat sekarang juga. Terus juga mungkin dari aplikasinya kurang lebih canggih dari sekarang, jadi kurang akses yang yang perbedaan dari sekarang dan dari zaman sebelumnya. Oke, menurut yang lain? Dibanding generasi sebelumnya, Gen Z itu lebih terbuka kepada peluang-peluang baru dan memiliki semangat kewirausahaan yang tinggi. Mereka ini, Gen Z ini memiliki ambisi untuk menciptakan perubahan yang lebih berkelanjutan, lebih inklusif. Terus karena kita juga Gen Z ini lebih tumbuh bersama dengan media sosial, jadi lebih banyak pengaruhnya. Benar sih. Menurut kamu? Menurut saya generasi Gen Z tumbuh dengan akses internet yang cepat dan mudah, memungkinkan untuk mereka untuk memperoleh informasi dari berbagai sumber secara real time ya. Nah, hal ini berpengaruh pada cara mereka belajar, berkomunikasi, serta mengambil keputusan. Namun ini juga membuka potensi terpapar informasi yang salah satu hoax. Oke, sedangkan kalau menurut aku perkembangan teknologi untuk Gen Z ini sangat baik ya, karena kita mempermudahkan banyak kegiatan-kegiatan ataupun interaksi-interaksi sosial yang terkesan dari jarak jauh kita bisa berhubungan antara sesama dan mendapatkan banyak teman-teman yang baru. Nah, bener banget sih seperti yang dibilang oleh teman-teman sekalian. Seperti yang kita tahu, generasi sebelumnya itu kesulitan dalam akses internet, teknologi, tapi sekarang udah sangat maju ya. Ya. Lalu bagaimana sih teknologi membantu Gen Z dalam bidang pendidikan? Apa ada contohnya? Teknologi membantu Gen Z dalam bidang pendidikan. Teknologi itu sangat membantu kita dalam bidang pendidikan, seperti kita lebih mudah mengakses internet kan dibanding sebelum-sebelumnya. Kita lebih bisa membuka pikiran kita dengan media sosial ataupun akses internet yang lain. Oke, kalau menurut aku sih lebih ke bagaimana cara kita mendapatkan ilmu tersebut, yang dulunya kita harus ke perpustakaan, harus berjalan mobilisasi ke perpustakaan dulu untuk mencari referensi untuk mengerjakan tugas. Tapi sekarang dengan adanya teknologi, dari rumah pun kita bisa melihat buku ataupun jurnal lewat media sosial atau lewat AI sekalipun. Oke, kalau menurut aku setuju dengan pendapat Tata dan Aisyah. Teknologi tentunya mempermudah kita dalam pendidikan. Seperti pada saat sekarang ini banyak sekali muncul kursus-kursus online seperti Ruang Guru ataupun Akademia, yang dimana itu membantu kita untuk lebih aktif untuk belajar walaupun terhalang oleh jarak. Kalau menurut saya pengaruhnya ini bisa, misalnya kan pelajar mahasiswa sekarang kalau belajarnya nggak lagi misalnya tergantung dari dosennya, dia bisa belajar dari internet, misalnya dari melalui webinar
Setuju. Oh, oke. Tentunya efek ini dengan generasi Z sangat identik dengan media sosial. Menurut kalian apakah media sosial sekarang memberikan dampak positif atau malah sebaliknya? Kalau menurut saya sih ada dampak positif, ada dampak negatifnya. Karena di dampak positifnya mahasiswa sekarang mudah mencari sesuatu yang dia tidak tahu. Dampak negatifnya banyak di media sosial sekarang penyebaran isu-isu yang hoax. Benar. Saya setuju sama Farel karena media sosial itu mempunyai dua dampak ya, dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya itu menurut saya itu kita bisa lebih mengeksplor diri, kita bisa membangun personal branding dan lebih percaya diri dengan menggunakan media sosial. Tapi dampak negatifnya ini Gen Z ini malah ada yang salah mempersalahgunakan media sosial tersebut dengan hal-hal yang negatif tadi. Setuju dengan pendapat dari Tata dan Farel tadi. Jadi menurut saya dari menggunakan media sosial itu tergantung dari individunya. Individu itu harus bisa menempatkan hal-hal yang harusnya dilakukan dan tidak dilakukan. Nah, seperti yang tadi dikatakan oleh Tata itu disalahgunakan, seperti kadang mahasiswa membuat tugas dengan menggunakan AI ataupun juga pada saat mengerjakan ujian juga dengan bantuan AI itu kan seperti memutuskan diri untuk tidak belajar dan berkegantungan terhadap AI. Oke, benar banget sih seperti yang kalian bilang. Tentunya di media sosial ini memiliki dampak negatif, salah satunya yaitu isu yang kebohongan mengenai, biasanya ada yang mengirim mendapatkan uang 50 juta silakan kirim ini kan, ataupun malahan ada mahasiswa yang membuli ataupun meneror mahasiswa lain melalui Instagram ataupun Facebook. Itu gimana sih tanggapan kalian? Kalau menurut saya, kita sebagai mahasiswa yang tentunya terpelajar, kita harus bisa menempatkan diri dan tidak mempengaruhi orang lain tentang pendapat-pendapat, ataupun kita mengikuti tren yang kita tidak tahu nih apakah tren ini benar atau tidak, atau biasa zaman sekarang kita sebut yaitu FOMO. Jadi kita sebagai mahasiswa harus bisa melihat nih tren yang kita ikuti apakah berdampak baik atau malah berdampak buruk untuk diri kita, bahkan untuk orang-orang di sekeliling kita. Iya, bener banget sih. Terutama pengaruh iptek ini juga menurunkan budaya kita sendiri, dimana budaya populer yang lebih terkenal seperti K-pop ataupun Jepang, anime, iya seperti itu, malah melunturkan budaya kita sendiri. Gen Z ini sering dibilang orang mentalnya ini lemah ya. Menurut kalian nih dampak dari media sosial terhadap kesehatan mental Gen Z ini bagaimana? Menurut saya kembali ke individu masing-masing ya, bagaimana individu itu menyikapi hal tersebut. Tidak semua berdampak terhadap mental ya, apalagi stigma orang-orang yang menganggap bahwa Gen Z itu lemah mentalnya. Yang lain? Lalu bagaimana sih menurut kalian Gen Z ini dapat mengelola waktu agar tidak terlalu banyak menghabiskan waktu dengan teknologi, tidak tergantungan dengan teknologi zaman sekarang? Kalau saya sendiri itu menggunakan manajemen waktu. Saya membuat skala prioritas mana hal yang perlu duluan dikerjakan. Jadi saya menganggap media sosial itu hanya untuk refreshing aja ya. Ya bener banget. Salah satu contoh yang sering aku gunakan itu buat jadwal di spreadsheet itu. Sekarang kan ada tuh yang kalender Google dan lain-lain yang bisa membantu kita untuk tahu nih mana dulu yang mau dikerjakan dan mana dulu yang harus kita lakukan. Tentunya sangat pentingnya plan-plan untuk kedepannya agar tidak membuang-buang waktu. Kan banyak contoh, semisal besoknya kita nih mau ulangan, terus kalau buka HP dikit, kerjanya mau scroll TikTok mulu sampai lupa mau belajar kan. Mungkin itu menjadi dampak negatif yang perlu diperbaiki bagi mahasiswa. Menurut kalian apakah teknologi akan menjadi tren besar untuk generasi Z?
pastinya ya sangat-sangat berdampak karena apa-apa sekarang kan lewat media sosial, terus juga pengaruhnya banyak sekali, apalagi ya kita sebagai mahasiswa anak muda yang egonya masih bergejolak banget kan, pasti lagi booming ini pasti mau ikut, kalau kita nggak ikut kan merasa tertinggal, jadi itu sangat berdampak sekali. Bagaimana sih menurut kalian peran Gen Z dalam menciptakan inovasi teknologi pada masa depan? Pengaruh iptek untuk Gen Z untuk menciptakan inovasi pastinya ada pengaruhnya, karena dari teknologi, dari iptek sendiri kita bisa menggali sumber-sumber yang akan menjadi pondasi atau menjadi modal untuk kita mengeksplor dan menciptakan hal-hal baru yang berguna untuk diri kita sendiri atau orang lain di masa depan. Oke. Seperti yang kita tahu, universitas kita sendiri juga pernah menghasilkan teknologi berbentuk iptek dari jurusan teknik, kalau nggak salah yang buat mobil robot itu kan. Nah, itu sangat keren sekali untuk perkembangan kita ya. Oke, sebelumnya aku mau tahu nih pesan kalian untuk generasi Z dalam memanfaatkan teknologi sebaik-baik mungkin. Pesan saya untuk generasi Z itu kita harus memilih dalam bersosial media itu kita harus memilih-milih berita yang mana yang benar, yang mana yang enggak. Jadi kita harus bijak lah dalam bersosial media. Kalau aku sih jangan sampai kebablasan dan menganggap media sosial itu rumah pertama, jangan sampai, karena itu amat sangat berdampak bagi kehidupan kita di kehidupan nyata. Karena kalau kita menganggap media sosial jadi rumah pertama, kita jarang bersosialisasi, jadi kita lebih tertutup dan tidak terbuka kepada masyarakat. Oke, kalau menurut saya kita harus bisa membagi diri antara yang dunia nyata dengan dunia maya, yang dimana kita tidak bisa hanya berada di satu wilayah ataupun suatu tempat saja, tetapi kita harus membagi diri dengan tidak hanya bergulat dengan dunia maya. Kita harus menempatkan diri dan membatasi waktu dengan media sosial. Kalau menurut saya, karena kita memiliki kesadaran yang tinggi tentang isu-isu sosial dan lingkungan, gunakan suara dan kekuatan kita untuk memperjuangkan perubahan yang positif. Nah, baik itu melalui aksi sosial, berbisnis dengan nilai keberlanjutan, atau hanya dengan berbagai pengetahuan. Kita memiliki kemampuan untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Lalu apa sih yang ingin kalian lihat pada masa depan perubahan teknologi untuk masa depan? Kalau aku sih pengennya sekarang kan di Indonesia apalagi akses teknologi di bagian desa atau pelosok itu kan belum terjamah. Aku sih inginnya Gen Z ini bisa mendistribusikan atau menyalurkan berbagai akses itu sampai ke pelosok Indonesia, sehingga anak-anak di zaman yang akan datang dapat merasakan juga, oh begini loh iptek itu sebenarnya, manfaat dari iptek itu untuk belajar, untuk komunikasi dan lain-lain. Kalau dari pendapat saya, harapan untuk Gen Z yaitu membuat inovasi-inovasi terutama di bidang lingkungan, yang dimana Indonesia sendiri memiliki iklim yang lumayan ekstrim, yang cuacanya mudah berubah. Jadi diharapkan banyak inovasi-inovasi baru yang dapat mencegah berbagai jenis bencana alam. Ini keren. Oke. Seru sekali podcast hari ini, nggak kerasa ya di episode kali ini kita ngomongin iptek memang nggak ada habisnya, apalagi membahas mengenai dampaknya, pengaruhnya terhadap masa depan. Ingat, teknologi itu cuma alat ya. Yang bikin hebat itu adalah gimana kita memanfaatkannya untuk hal-hal yang positif. So, jangan lupa terus belajar, eksplorasi, dan tetap bijak dalam menggunakan teknologi. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Terima kasih Bu Sabrina, doakan kami sukses, kami sayang Ibu. Terima kasih sukses semesternya.